Pemirsa, untuk mengembangkan kompetensi para siswa-siswi madrasah di tengah kondisi pandemi COVID-19, oleh karena itu Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar berbagai kompetisi seperti kompetisi Sains Madrasah dan Madrasah yang Researcher Supercamp di tahun 2020. Dan semua kegiatan ini dilakukan secara online demi mengurangi potensi dari penularan COVID-19. Lantas seperti apa detail dari kegiatannya, kita akan bahasnya langsung kali ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, ada Bapak Profesor Dr. Nizar MAG. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Jason. Terima kasih, Prof. Nizar, sudah bergabung bersama kami. Dan sudah bergabung juga di luar studio, yakni teknokrat dan pendiri Madrasah Internasional Teknonatura, Bapak Ilham Habibi. Selamat siang, Pak Ilham. Oke, kami akan mencoba menghubungi nanti Pak Ilham, dan juga sudah ada Rektor Universitas Gadjah Mada yang tersambung bersama kami lewat sambungan Zoom, Bapak Profesor Panut Mulyono. Selamat siang, Pak Panut. Selamat siang, Mas Jason. Terima kasih Pak Panut sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Prof. Nizar dulu. Prof, melihat ada kegiatan-kegiatan yang tetap konsisten dilakukan walaupun di masa pandemi COVID-19, seperti ada kompetisi yakni Sains Madrasah dan Madrasah yang Researcher Supercamp. Ya. Ini sebelum saya tanya nanti lebih detail seperti apa, kita akan bahas juga nanti, dan saya akan pengen kasih lihat dulu ke pemirsa sebenarnya bahwa siswa-siswi madrasah ini juga banyak prestasinya. Seperti apa kira-kira prestasinya, kita akan sama-sama simak dalam tayangan berikut. Di era teknologi informasi yang pesat saat ini, madrasah berkembang dan memberikan kontribusi dengan banyak mencetak generasi-generasi hebat bermartabat. Madrasah terus memupuk jiwa kompetisi dan kreativitas siswa-siswinya untuk mengharumkan nama madrasah baik di dalam maupun luar negeri. Berikut kilas balik prestasi siswa-siswi Madrasah Unggulan 2020. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong. Perolehan rata nilai tertinggi subtes kemampuan memahami bacaan dan menulis berdasarkan hasil UTBK pada tes masuk perguruan tinggi negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Medali perak pada Olimpiade Biologi Internasional 2020, medali perak pada Asia Internasional Matematika Olimpiade 2020, dan medali perak pada International Kangguru Matematik Kontes 2020. Madrasah Aliyah Insan Cendekia Gorontalo. 3 guru madrasah berhasil mendapatkan sertifikasi guru dari Cambridge University. Peraih medali perunggu dalam The 15 International Standards tahun 2020. Guru Man IC Gorontalo bicara kafe mode di Simposium Internasional, meraih 4 medali di kompetisi Sains Nasional 2020. Peraih ISO Special Award dalam The 15 International Standard 2020. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi berhasil meraih juara terbanyak dalam ajang kompetisi Sains Madrasah 2020. Juara 5 lomba karya ilmiah untuk sumber daya alam tingkat SMA sederajat. Peraih medali emas bidang ekonomi kompetisi Sains Nasional 2020. Peraih medali emas bidang geografi di kompetisi Sains Nasional 2020, peraih medali emas dan perunggu dalam Olimpiade Ekonomi pada PKPI 2020, peraih 2 medali perunggu dalam ajang KSN 2020, 1 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Peraih medali emas pada Olimpiade Indonesian Student Science Olympiade atau ISSO 2020. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang berhasil meraih juara dalam ajang kompetisi sains nasional, tak tanggung-tanggung, 11 medali berhasil mereka bawa pulang. Juara 2 turnamen catur internasional di Malaysia, peraih medali emas dalam final KOPSI 2020, juara 1 Ruang Guru Champion, Season 2 kategori SMA sederajat. Juara 3 dalam Open Turnamen Catur Online U19, peraih medali perak dalam ajang internasional. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kudus. Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kudus berhasil meneliti sekam padi sebagai bahan baku alternatif pada badan pesawat terbang.
Peraih juara 2 NIA 2020, penemuan detektif pen karya siswa madrasah. Raih prestasi internasional dalam penemuan alternatif styrofoam dari serbuk bambu, menjuarai berbagai bidang di KSM Online 2020, peraih medali International Science and Invention Fair 2020. Prestasi demi prestasi ini menjadi pendorong siswa-siswi madrasah untuk terus berinovasi. Di kala pandemi sekalipun, tak menjadi halangan semangat siswa-siswi madrasah mencetak juara demi terciptanya madrasah hebat bermartabat. Baik, luar biasa sekali ternyata prestasi siswa-siswi madrasah di Indonesia yang sudah mengharumkan bahkan tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Saya mencoba kembali menyambungkan kepada teknokrat dan pendiri Madrasah Internasional Teknonatura, ada Pak Ilham Habibi melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Pak Ilham. Iya. Baik. Selamat siang, Assalamualaikum. Bisa dengar saya? Iya, sudah bisa mendengar Jason dari studio ya Pak ya? Iya. Oke, nanti saya akan tanya dan berbincang lebih detail bersama dengan Pak Ilham dan juga Prof. Nizar dan juga Pak Panut Mulyono terkait dengan perkembangan dari prestasi siswa-siswi madrasah dan juga event MyRes. Setelah jeda berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Harapan terhadap air minum galon. Bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Harganya itu udah sama galon. Bener, bayar mahal cuma dapat air doang. Le Mineral mempersembahkan galon Le Mineral. Galon dengan kemasan yang selalu baru, bukan cuci ulang. Dengan tutup bulir kedap udara, galon Le Mineral mudah dibuka dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon. Nah, ini yang aku mau. Hemat lagi. Lebih tenang deh. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Yoga! Kebayang nggak? Makanan Padang yang mendunia. Di mix sedapnya mie goreng favorit lo semua. Baru nih, mie sedap Salero Padang. Fusion banget, men. Rasa gulainya padang banget, salur padangnya sedap, sambal hijaunya asli. Dan juga ditaburin keripik rendang gurih. Komplit banget. Sedapnya terhakiki. Mie sedap Salero Padang, buruan coba. Tambah cheese. Dari Wings Food. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Miliki gudang multiguna at Big 2 Bispa, hadir dengan layout yang fungsional, bisa difungsikan sebagai gudang, kantor, dan rumah sekaligus. Hanya 3,5 menit menuju interchange, hanya 18 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Miliki gudang multiguna ukuran 6x20 meter dengan harga spesial 2,3 miliar rupiah, cicilan 60 kali, cicil 30 kali, bisa langsung pakai. Kunjungi show unit kami, hubungi 021 588 8000. Pemerintah Indonesia memiliki kekayaan nikel paling besar di dunia. Kita sekarang melarang mengekspor biji. Kita mewajibkan hilirisasi. Saya harap adanya baterai ini menjadi daya tarik investor motor atau mobil untuk datang. Di Indonesia itu kita tiap tahun sudah ambil 90 juta. Kalau ini diteruskan, 10 tahun akan habis. iTech Forum 2020, Jumat 18 Desember jam 8 malam. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Bakti untuk Negeri melanjutkan ekspedisi Kalimantan Timur dan tiba di ibu kota negara masa depan, Penajam Pasir Utara. Melihat dari dekat potensi sumber daya alam yang melimpah, lalu bagaimana dengan kesiapan jaringan telekomunikasi internet di kota yang menjadi asa baru bangsa? Bakti untuk Negeri, ekspedisi Kalimantan, Penajam Pasir Utara, ibu kota negara masa depan. Jumat 18 Desember jam 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Ngobrol sama penyanyi bisa. Ngobrol sama selebritis bisa banget dong. Ngobrol sama politisi bisa juga.
Ngobrol sama public figure jelas bisa lah. Nah kali ini enaknya ngobrol sama dia aja ya. Saksikan Ngobras, ngobrol asik secara live streaming. Kick Andy, setiap minggu jam 7 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau ke Prof. Nizar langsung. Prof, ada kegiatan yang masih diselenggarakan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Ada kompetisi sains madrasah dan juga MyRes atau Madrasah Young Researcher Supercamp. Nah, ini tujuan dari kegiatan penyelenggaraan ini untuk siswa-siswi madrasah secara spesifik apa sih, Prof, sebenarnya? Ya, sebenarnya ini core utamanya adalah ya kompetisi di bidang sains. Tetapi di balik agenda kompetisi itu ada beberapa aspek yang perlu kita bidik. Yang pertama bahwa kita punya tujuan output adalah memiliki daya saing. Dengan ada kompetisi ini berarti mereka akan memacu untuk belajar secara extraordinary. Karena apa? Karena persaingan yang berlapis-lapis pada level kabupaten, kemudian provinsi, nasional, ini kan menuntut siswanya untuk mengembangkan potensi-potensi intelektual dan spiritualitasnya. Sehingga ini mendorong kesiapan anak untuk terus selalu menorehkan prestasi-prestasi melalui belajar yang intensif dalam kompetisi-kompetisi. Jadi hubungannya sangat signifikan lah dalam konteks untuk dalam pengembangan prestasi-prestasi madrasah. Karena itu menjadi penting meskipun di tengah-tengah pandemi COVID ini tidak menghalangi madrasah untuk selalu berprestasi. Nah, kompetisinya itu seperti apa, Prof? Baik yang di KSM dan juga yang di MyRes ini? Ya, kalau di KSM ini kan pada level khusus di bidang sains. Ya, jadi mata pelajaran sains kemudian dilombakan antar madrasah. Ya, jadi tadi seleksinya mulai memilih talenta-talenta dari kabupaten kota, kemudian bersaing di provinsi mengirimkan delegasinya ke tingkat nasional yang disebut dengan KSM itu tadi. Cuman ada pergeseran memang kalau kan ini kita mulai itu di 2012 KSM ini. Jadi masih menggunakan pola konvensional dan mulai berubah dengan teknologi itu mulai 2017 sampai 19 dan 2020 ini sudah full online dalam konteks ini karena pandemi COVID itu. Saya mau mencoba menghubungi Pak Ilham. Pak Ilham, ternyata ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang diharapkan bisa menstimulus perkembangan dari siswa-siswi madrasah. Kalau tanggapan dari Pak Ilham sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Event-event dari Kemenak ini, Pak? Pak Ilham. Oh ya, sekarang ya. Baik, maaf tadi masih off. Jadi sekali lagi saya kira itu sudah sangat tepat arahannya karena kita memang harus meningkatkan secara umum literasi terkait dengan teknologi atau juga digital. Itu untuk mempersiapkan warga kita untuk lebih bisa berpartisipasi dalam inovasi-inovasi mendatang. Dan kita ini hidup di zaman yang sangat disruptif disebabkan oleh dan juga didorong oleh teknologi dan juga oleh masalah-masalah tantangan-tantangan yang besar yang sebagian itu global. Misalnya masalah iklim atau masalah ekonomi, itu semua efek globalnya itu sangat besar sehingga membuat masalahnya kompleks dan perlu daya inovasi yang berlebih dan itu inovasi saat ini tidak bisa terbayangkan tanpa mengerti teknologi. Baik. Saya mau ke Pak Panut. Pak Panut, ada slogan Madrasah Hebat Bermartabat. Apakah slogan ini sudah menandakan kalau adik-adik kita, siswa-siswi madrasah ini memang sudah siap untuk bersaing dengan anak-anak dari sekolah yang bukan berasal dari madrasah? Iya, terima kasih Mas Jason. Ya, slogan itu kan merupakan suatu penyemangat ya. Suatu penunjuk arah dan penyemangat. Jadi dengan slogan ini tentu anak-anak itu berusaha ingin mencapainya. Bagaimana untuk menjadi hebat, bagaimana untuk menjadi bermartabat. Dan tadi event-event yang dilaksanakan di madrasah ini itu mendukung untuk itu.
Jadi adik-adik para siswa itu dengan berkompetisi, bahwa ingat di dalam event atau lomba-lomba itu tidak hanya kompetisi tetapi juga melatih anak-anak untuk berkolaborasi dengan teman-temannya di dalam tim, begitu, sehingga dengan berbagai kompetisi ini mereka akan selalu giat berkreasi, berinovasi, dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan keuntungan dari banyaknya kompetisi itu akan terjaring anak-anak yang memang kualitasnya unggul, begitu. Nah, inilah anak-anak yang kualitas unggul yang harus dipupuk terus dan diarahkan nanti untuk menembus sekolah atau perguruan tinggi yang di atasnya, gitu. Jadi menurut saya bahwa slogan ini sangat penting, karena slogan itu akan memberikan semangat dan usaha untuk mencapainya. Bagaimana menjadi hebat, bagaimana menjadi bermartabat. Begitu Mas Jason. Ya, ini bisa diharapkan menjadi motivasi untuk adik-adik kita yang saat ini sedang menimba ilmu di tingkat madrasah. Saya kembali lagi ke Prof. Nizar. Prof, kalau kita bahas lagi terkait dengan KSM dan juga Mayras, ini animonya seperti apa? Berapa banyak yang ikut dalam event kali ini? Ya, kita lihat perkembangan yang signifikan, dan tahun 2020 ini sudah mencapai angka di 68.147 peserta lomba dalam konteks ini. Kalau bisa dirinci lebih detail adalah untuk lomba sains di MI itu ada 11.756 siswa yang terlibat. Lalu kemudian di Sanawiyah ada 21.391 peserta kompetisi. Lalu di Madrasah Aliyah ada 20.105 peserta. Ini puncaknya ya di tahun 2020 ini 68.147 peserta. Artinya memang animonya sangat tinggi. Baik. Dan ini semuanya berasal dari Sabang sampai Merauke. Madrasah ini tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kalau kita bisa elaborasi lebih jauh, artinya 68 peserta ini dari segi materi tentu akan menguasai dalam konteks ini. Meskipun dia tidak juara sekalipun karena kalah, tapi paling tidak dia sudah dari segi kompetensinya sudah menguasai semua pelajaran yang digelutinya dalam kompetisi itu. Baik, ini juga tidak kalah menarik. Dari sekian banyak yang ikut kompetisi, ada ribuan, kemudian 60%-nya ini tertariknya dengan bidang sains dan teknologi. Betul. Kita akan bahas Prof. Nizar dan juga Pak Ilham dan Pak Panut. Terus saya jeda pemirsa yang kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Bersih, harum, dan bebas kuman. Yuri. Get hydrated, get ionized. Top up ion, Iso Plus. Aktivitas favoritmu mengeluarkan banyak ion. Love your body, top up dengan 7 ion lengkap, mudah diserap. Iso Plus, harga 3.000 dari Wingsfood. Kenapa sih kita harus berinvestasi di PIK 2? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, lokasi PIK 2. Alasan kedua, setiap orang yang membeli PIK 2 dianggap sebagai pemegang saham. Membeli produk PIK 2 memang selalu untung karena harga perdana PIK 2 50% di bawah harga market. Alasan yang ketiga, fasilitas. Di mana fasilitas yang tersedia di PIK 2, baik sekolah, mal, tempat hiburan, tempat ibadah, dan lain-lain, jauh lebih banyak dari real estate manapun juga. Pantai Bukit Villa at PIK 2 berlokasi hanya 100 meter dari kawasan Pantai Pasir Putih, berseberangan dengan kawasan bisnis dan hotel-hotel bintang 5 kelas dunia. Dihadirkan kafling-kafling perumahan dengan ukuran 300 meter persegi. Harga yang ditawarkan 21,5 juta rupiah per meter persegi. Cicil 60 kali. Hubungi 021 588 8000. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Di
Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Bakti untuk Negeri melanjutkan ekspedisi Kalimantan Timur dan tiba di ibu kota negara masa depan, Penajam Pasir Utara. Melihat dari dekat potensi sumber daya alam yang melimpah, lalu bagaimana dengan kesiapan jaringan telekomunikasi internet di kota yang menjadi asa baru bangsa? Bakti untuk Negeri, ekspedisi Kalimantan, Penajam Pasir Utara, ibu kota negara masa depan. Jumat 18 Desember jam 6:30 malam. Dipersembahkan oleh Rp10.000 diduga membuat mantan Mensos Juliari Batubara ditangkap KPK. Rp10.000 fee dari vendor untuk setiap paket sembako bagi warga yang terdampak corona. Saya minta konstruksinya bukan hanya sekedar suap, tapi ini korupsi by design. Kalau perencanaannya tidak betul, timbul celah terjadinya pelanggaran atau konflik of interest. Special Report, Tikus-Tikus Bansos, jam 10 malam ini. Metro hari ini, setiap hari live jam 4 sore. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau langsung ke Pak Ilham lagi. Pak Ilham, terkait dengan upaya untuk mendukung siswa-siswi madrasah untuk kemudian bisa memiliki daya saing, Pak Ilham ini mendirikan Madrasah Internasional Teknonatura. Ini bisa dijelaskan apa bedanya dengan madrasah-madrasah yang lain, Pak? Iya, begini Pak. Saya kira kurikulum kita itu berbeda sekali dengan madrasah dan juga dengan sekolah yang di bawah Dikbud. Jadi kita ini mengacu kepada satu cara yang kita sebut sebagai STEAM-based school atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Math. Dan itu bukan saja mempunyai fokus kepada bidang-bidang ini, tapi juga cara mengajarnya sangat berbeda. Jadi kita mengajar project-based. Jadi semua pembelajaran yang diperoleh dalam satu minggu itu diterapkan di minggu itu juga dalam bentuk proyek. Jadi kalau Senin dan Selasa itu teori, Rabu Kamis itu persiapan untuk menyelesaikan proyek, Jumat itu presentasi kepada guru, dan itu tiap minggu seperti itu. Jadi guru itu peranannya berbeda, jadi bukan menyampaikan isi daripada pembelajarannya, jadi itu lewat komputer, tapi lebih ke mengajak siswa untuk berdiskusi, lebih ke mentoring, lebih ke memberi motivasi, membantu siswa untuk mencapai tujuan belajarnya, karena itu kan sangat individual. Jadi oleh karena itu kelasnya kecil, jadi tidak lebih dari 16, karena keterbatasan itu memang keterbatasan itu di kapasitas guru. Jadi karena kalau ini sangat intensif dengan anak-anak, sehingga kita belum bisa lebih dari 16 murid per kelas. Jadi per angkatan ada 2 kelas, jadi 32 siswa yang lulus setiap tahun. Nah, sekolah kami bernama Teknonatura di Depok sudah didirikan semenjak tahun 2004 dan sekarang sudah berkali-kali meluluskan siswa, dan saya boleh katakan dengan bangga itu menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Dan kalau menurut pengamatan saya, memang ini adalah alternatif. Saya tidak katakan cara yang konvensional tidak baik juga. Tapi saya kira ke depan mungkin kita sebagai orang tua atau juga sebagai anak mempunyai lebih banyak pilihan. Ada cara A, ada cara B, tapi semuanya insya Allah bisa menghasilkan insan Indonesia yang berpendidikan dan punya kemampuan untuk inovasi. Itu yang penting. Baik. Berdasarkan sains dan teknologi. Baik, dan yang saya dengar bahkan mau rencana untuk membuka Madrasah Internasional Teknonatura ini lagi di Jogja ya Pak ya? Iya. Kita memang mau seperti itu. Kita akan insya Allah membuka cabang kita yang kedua. Jadi ini baru sekarang kita berani karena kita mau yakin dulu bahwasanya ini berjalan dengan baik, dan kemungkinan ya insya Allah dalam waktu dekat mungkin tahun depan sudah mulai di Jogja. Baik, saya mau ke Pak Panut berikutnya. Pak Panut, sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada, universitas yang bisa dibilang diminati oleh lulusan-lulusan sekolah menengah atas dan juga madrasah aliyah. Nah, ini kuota untuk anak-anak madrasah ini sendiri untuk masuk UGM peluangnya seperti apa, Pak? Apakah ada penambahan kuota misalnya? Iya, begini. Jadi masuk UGM itu memang kita tidak kuota per jenis sekolah, begitu Mas Jason. Jadi yang pertama adalah bahwa semua siswa SMA itu mempunyai kans yang sama di dalam
kemungkinan masuk ke UGM, asalkan memang kompetisinya itu ada di skor dari ujian yang dilaksanakan begitu. Ujian masuk kan kita ada saat ini ada SNMPTN, ada SBMPTN dan ujian mandiri begitu ya. Jadi itu berbasis skor, tidak ada yang lain-lain. Tetapi UGM juga ada memberi afirmasi untuk anak-anak lulusan dari daerah 3T misalnya. Dan UGM juga mempunyai jalur penelusuran bibit unggul berprestasi. Misalnya juara-juara olimpiade nasional yang diadakan oleh lembaga resmi, misalnya saat ini ya Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud begitu ya. Itu medali-medali emas silahkan masuk ke UGM dengan tanpa tes begitu. Dan juga di penelusuran bibit unggul berprestasi, di sana ada termasuk bibit unggul berprestasi bidang olahraga dan seni. Nah, masuk dalam bidang seni misalnya seni baca Al-Quran, itu juga masuk pada seni begitu. Jadi kecuali yang berbasis dalam tanda petik tinggi-tinggian skor tes, itu ada pola-pola lain yaitu penelusuran bibit unggul berprestasi begitu. Saya kira nanti adik-adik dari madrasah ketika mempunyai banyak prestasi itu tentu peluang untuk masuk UGM juga menjadi semakin besar. Demikian Mas ya, Desa. artinya jalurnya sebenarnya terbuka lebar, ada banyak pilihan yang bisa digunakan dan kompetisinya terbuka bagi siswa-siswi madrasah. Saya ke Prof. Nizar lagi. Terakhir Prof, apakah nantinya dari Kementerian Agama sendiri akan ada penambahan anggaran misalnya untuk anak-anak siswa-siswi madrasah atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat postur anggaran kita, kan tusinya Kementerian Agama itu dua. Satu fungsi agama, kedua fungsi pendidikan keagamaan. Nah, selama ini memang kita lebih banyak fungsi pendidikan keagamaan. Ini memperoleh dari 66 triliun di tahun 2020 itu 78,4% itu sendiri untuk fungsi pendidikan keagamaan. Artinya 52,5 triliun itu dialokasikan untuk membackup salah satunya ya madrasah dalam konteks ini. Makanya ada pola-pola peningkatan sarana prasarana seperti SPSN ke laboratorium, kemudian asrama, kemudian bangunan madrasahnya sendiri, kemudian supporting untuk pengembangan pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Jadi mengarahnya ke sana. Baik. Ya. Artinya semua upaya dilakukan dari segala sisi untuk kemudian adik-adik kita di siswa-siswi madrasah ini benar-benar bisa mengembangkan kompetensi dan juga mengeksplorasi kemampuan mereka agar memiliki daya saing. Sekali lagi terima kasih Prof. Dr. Nizar, Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami, dan sebelumnya juga ada Bapak Ilham Habibie, teknokrat dan pendiri Madrasah Internasional Teknonatura, dan juga Bapak Prof. Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Newsline Plus kali ini. Namun jangan kemana-mana, usai headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat, Newsline Bisnis akan hadir bersama dengan Leonard Samosir. Tetaplah bersama kami.